Welcome back to my channel. What's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Seperti yang teman-teman ketahui, di UTBK ini ternyata soal TPS kuantitatif adalah soal yang selalu muncul setiap tahun. Jadi, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang TPS kuantitatif. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, saran saya nih ya, lebih baik teman-teman nyalakan dulu bel notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Gimana teman-teman? Udah siap untuk belajar? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah apa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita langsung saja lihat opsinya. Di sini katanya kita punya 0,2, 3/9, 0,55, dan 4/9. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini 4/9 ini nilainya pasti ini kurang dari setengah ya. Karena kalau setengah ini pasti 4,5/9. Nah, ini berarti kurang dari setengah. Dari 0,55 ke angka yang nilainya kurang dari setengah, berarti dia turun. Padahal yang mau kita cari di sini adalah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga opsi A pasti salah. Ini kita coret saja. Yang B 0,2, 5/9, 0,5, 6/9. Nah, di opsi B juga di sini 5/9 itu kan nilainya lebih dari setengah. Kalau setengah itu 4,5/9, ini 5, berarti lebih dari setengah. Lebih dari setengah ke setengah, artinya dia turun juga. Berarti di opsi B juga salah. Ini juga kita coret. Yang C, 0,25 ke 3/7, kemudian ke 0,4 ke 4/5. 3/7 ini 0,4 sekian-sekian. Nah, ini ke 0,4. Nah, berarti di sini juga dia turun juga. Berarti opsi yang C juga salah. Dari 0,25 ke 3/7. 3/7 0,4 sekian, berarti naik dia. Dari 0,4 sekian ke 0,5, berarti dia juga masih naik. Dari 0,5 ke 3/4. 3/4 itu 0,75. Berarti dia juga naik lagi. Nah, yang ini yang benar. Berarti yang E salah, kita coret. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Nomor 2. 12 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan apa? Nah, di soal ini kita gampangnya pecah aja ya. 12 kali 2 pangkat 3-nya. 12-nya saya pecah ini. Jadi 6 kali 2. Terus 2 pangkat 3-nya ini kan hasilnya 8. Nah, ini udah ada jawabannya di opsi ini. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 3. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan bulat positif dengan X lebih besar dari Y dan X-nya kurang dari Z. Maka apa? Di sini pertidaksamannya kita salin ulang dulu ya. Ada X lebih besar dari Y, ada X kurang dari Z. Kemudian ini kita gabung saja. Kalau kita gabung berarti jadi seperti ini. Lihat X lebih dari Y, kita bacanya dari tengah. X-nya lebih besar dari Y. Yang ini X-nya kurang dari Z ya. Berarti X-nya kurang dari Z, berarti betul. Kalau kita sudah punya pertidaksama seperti ini, nah ini yang X-nya bisa dibuang nih. Sehingga yang kita punya tinggal Y-nya kurang dari Z. Nah, ini udah ada jawabannya di opsi. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang A. Nomor 4. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka 2/8 adalah apa? Di sini kan katanya K itu adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8. Artinya di sini teman-teman harus mencari angka yang bisa dibagi 3, 4, dan 8. Langkah awalnya gimana? Kita cari KPK aja dulu. Nah, KPK dari 3, 4, dan 8 adalah 24 ya. Nah, tapi di sini bilangan bulat yang habis dibagi 3, 4, dan 8 selain 24 ada lagi nih. Siapa? Ya kelipatan 24. Berarti bisa 24, bisa 48, bisa 72, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di sini si K-nya itu pasti lebih besar sama dengan 24. Karena tadi K-nya bisa 24, 48, 72, dan seterusnya.
Di soal yang ini kita cari adalah 2K-8. Berarti sekarang yang ini kita kali 2 dulu. Sehingga 2K ini lebih besar sama dengan 48. Kemudian kedua ruas dikurangi 8. Yang ini dikurangi 8 jadi 2K-8. Yang ini dikurangi 8 berarti jadi 40. Sehingga 2K-8 lebih besar sama dengan 40. Nah, berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 5. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5, dan X-nya lebih besar dari Y, Y-nya lebih besar dari Z, maka nilai dari X plus Y min Z-nya adalah berapa? Di sini katanya X, Y, Z-nya bilangan bulat positif kurang dari 25 yang habis dibagi 5. Kalau kurang dari 25 habis dibagi 5 artinya angkanya bisa 5, 10, 15, sama 25. Tapi di sini karena dia juga tidak habis dibagi 3, berarti angka yang dimaksud itu adalah 5, 10, dan 20. Di soal dijelaskan katanya X-nya lebih besar dari Y, Y-nya lebih besar dari Z. Artinya X ini adalah bilangan terbesar. Sehingga di sini yang terbesarnya adalah 20, berarti ini adalah X-nya, 10 ini adalah Y-nya, dan Z-nya itu adalah 5. Yang ditanya X plus Y min Z tinggal dimasukkan saja. Berarti 20 ditambah 10, 30. 30 kurangi 5. Berarti hasilnya 25. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Nomor 6. 5 bulan berturut-turut diperoleh keuntungan 142,5, 153, 164,5, 155, dan 161. Jika rata-rata keuntungan sampai bulan ke-6 sebesar 156, maka keuntungan pada bulan ke-6-nya berapa? Di soal tidak diketahui keuntungan bulan ke-6-nya berapa, berarti kita misalin dulu. Kita misalkan keuntungan pada bulan ke-6-nya adalah X. Kemudian di sini katanya rata-rata keuntungan sampai bulan ke-6-nya adalah 156. Kalau kita ingin mencari rata-rata, berarti kita tinggal jumlahkan saja semua nilainya, termasuk dengan si X, kemudian dibagi 6, hasilnya 156. Ini yang atas kita jumlahkan, hasilnya 776 ditambah X sama dengan ini 6-nya kali 156, hasilnya 936. Sehingga X-nya kita bisa cari ya, tinggal 936 dikurangi 776. Jawabannya adalah 160. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Nomor 7. Usia A 27 tahun. Oke, ini kita simpan dulu aja ya, si 27 tahunnya. Kemudian usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Nah, ini biar gampang kita langsung buat modelnya, berarti C itu sama dengan A tambah B dibagi 2, karena rata-rata usia A dan B. Berarti kalau duanya saya kalikan, berarti 2C sama dengan A plus B, B-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 2C min B, A-nya diganti, karena tadi A-nya udah ada 27 ya. Berarti sama dengan 27. Oke, yang ini kita simpan dulu. Baca lagi soalnya. Adapun usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A. Berarti D sama dengan 28 tahun lebih tua. Berarti 28 plus dari A. Nah, tadi kita punya A-nya 27 tahun. Kita tinggal masukkan ke sini. Berarti D-nya 28 tambah 27. Sehingga D-nya adalah 55. Ini kita simpan. Kemudian baca lagi soalnya. Dan usia D juga ternyata 18 tahun lebih tua daripada si B. Berarti D juga sama dengan 18 plus B. D-nya tadi udah ada 55. Tinggal dimasukkan ke sini. 55 sama dengan 18 tambah B, sehingga B-nya kita punya 37. Ini kita simpan. Nah, si B-nya 37, kita masukkan saja ke sini. Ke 2C min B sama dengan 27. Yuk masukin B-nya 37. Berarti 2C min 37 sama dengan 27. Min 37-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga 2C sama dengan 64. Sehingga C-nya dapat 32. Oke, ini juga kita simpan. Pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang benar? Ya, kita tinggal baca opsinya. Yang A katanya selisih usia A dan C-nya adalah 14 tahun. A-nya 27, C-nya 32. Selisihnya tidak 14 ya. Berarti yang A salah ini. A-nya lebih tua daripada B. A-nya 27, B-nya 37. Berarti salah juga. Yang C, usia C adalah 32 tahun. Nah, ini benar nih. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Nomor 8. Sekolah A mengirimkan delegasi pada pekan olahraga untuk mengikuti 5 kelas cabang atletik, 3 kelas cabang tenis meja, dan 3 kelas cabang badminton. Jika ada 3 siswa dapat bermain di cabang atletik dan tenis meja,
dan 2 siswa dapat bermain di cabang atletik dan badminton, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Untuk menyelesaikan soal ini, gampangnya ini kita buat tabel aja. Kita buat tabel apa aja isinya, ada jumlah delegasinya, ada jumlah yang mengikuti cabang atletik, tenis meja, dan badminton. Sebelum kita isi tabelnya, yuk kita baca lagi soalnya. Di soal katanya perwakilan dari sekolah A-nya ada 3 siswa dapat bermain di cabang atletik dan tenis meja. Yuk kita masukin ke tabel. Nah, ini yang mengikuti atletik dan tenis mejanya, delegasinya ada 3 orang. Nah, karena dia multi talent gitu ya, dia bisa ikutan atletik dan tenis meja, kita kasih aja di atletik sama tenis mejanya 3-3. Artinya apa? 3 orang ini mereka masing-masing main double nih. Di atletik main, di tenis meja juga main. Baca lagi soalnya, kemudian 2 siswa dapat bermain di cabang atletik dan badminton. Kita masukin juga, delegasinya 2 orang, berarti masing-masingnya dia juga bermain double, di atletik iya, di badminton juga iya. Nah, tapi di soal ini kalau teman-teman perhatikan ya, baca lagi soalnya, sekolah A mengirimkan delegasi pada pekan olahraga untuk mengikuti 5 kelas cabang atletik. Nah, ini udah nih, 5 atletiknya udah terisi semua. 3 kelas cabang tenis mejanya juga udah keisi semua, dan 3 kelas cabang badminton. Nah, ini badmintonnya baru 2 nih. Berarti kita masih kekurangan 1 orang. Berarti delegasinya harus ditambah 1 orang. Dia main badminton. Nah, kalau ini dia nggak ngerangkap. Dia cuma main badminton aja. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Yuk kita lihat opsinya. Yang A katanya sekolah mengirimkan 6 siswa ke pekan olahraga. Bisa jadi, ini hemat banget ya kalau ngirimin 6. Nah, ini totalnya 6, 3 tambah 2 tambah 1, 6 orang. Tapi catatannya kalau 6 orang yang dikirim, berarti ya ini cabang ini sama cabang ini dia ngerangkap nih. Double-double. Nah, ini betul nih. Karena betul, kita simpan dulu jawabannya. Yang B, ada 11 siswa bermain pada semua cabang olahraga. Nah, yang ini ditambahin. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Totalnya 11. Benar juga ini. Tapi kalau yang ini betul ya, artinya apa? Masing-masing orang dia ikutan 1 cabang olahraga ya. Jadi 11 orang, nah masing-masingnya ikut 1 cabang olahraga. Jadi totalnya ada 11 siswa. Yang C, semua siswa yang dikirim merangkap 2 cabang olahraga. Nah, kalau yang ini salah. Kenapa? Ini badminton dia 1 cabang olahraga, 1 orang juga. Nah, berarti dia tidak merangkap 2 cabang. Yang D, hanya ada 2 siswa yang dapat bermain 1 cabang olahraga. Enggak, bukan 2 siswa, ini 1 siswa. Berarti yang D salah. Yang E, setiap siswa hanya bermain 1 cabang olahraga. Nah loh, tadi katanya yang B betul ya, ada 11 siswa bermain pada semua cabang olahraga. Artinya, kalau yang B ini betul, artinya apa tadi? Setiap siswa hanya bermain 1 cabang olahraga. Kalau misalkan jawaban B betul, berarti E juga betul. Masa di soal yang sama ada 2 jawaban yang benar? Nah, baca lagi soalnya. Di sini yang mau kita cari adalah pernyataan yang paling tepat. Berarti kan nggak mungkin di satu soal ada 2 jawaban yang benar. Ya udah, karena nggak mungkin, yang B sama E kita salahin. Jadi yang paling tepatnya adalah yang A. Sekolah mengirimkan 6 siswa ke pekan olahraga. Jawabannya benar untuk soal ini berarti opsi yang A. Nomor 9. Sebuah riset dilakukan untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap rencana pembangunan student center di sebuah universitas. Berikut ini adalah tabel jumlah mahasiswa di universitas tersebut. Teknik pengambilan data yang dilakukan menggunakan sistem proporsional yang setiap data diambil 15%. Apabila pada riset tersebut mahasiswa sosial politik yang ikut menjadi responden hanya 5%. Sisa responden yang perlu diambil adalah berapa? Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini katanya teknik pengambilan data yang dilakukan kan proporsional. Datanya diambil 15%. Berarti sekarang kita tinggal hitung 15% dari masing-masing data ini. Nah, ini tinggal kita hitung ya, 15% kali 720, nanti jawabannya 108, 15% kali 340, berarti 51, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua, si datanya, maka hasilnya ini adalah 360 orang. Berarti untuk melakukan riset ini diperlukan orang sebanyak 360 orang. Tapi faktanya, katanya, yang menjadi responden baru yang menjadi responden, mohon maaf ya, yang menjadi responden di sini baru mahasiswa sosial politik dan dia hanya 5% saja. Berarti kita hitung saja responden sosial politiknya 5% dari 500. Berarti 5 per 100 dikali 500, nah ini nolnya 2 kita coret,
5 kali 5 berarti hasilnya jadi 25. Kita butuh 360 orang, yang baru jadi responden hanya 25. Berarti kita masih kekurangan. Nah, sisa respondennya berapa? Tinggal dikurangi saja. 360 dikurangi 25. Berarti jawabannya adalah 335. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Nomor 10. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah warung serba ada sebagai berikut. Jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk minuman dan sayuran, berapa besar total keuntungan yang diperoleh warung serba ada tersebut? Yuk baca lagi soalnya di sini katanya apa? Promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk minuman dan sayuran ya. Berarti ini omsetnya 20, berarti 2 kali lipatnya ini kita coret ya. Kita ganti berarti jadi 40, sayurannya juga sama asalnya 40, kita ganti jadi 80. Yang ditanya total keuntungan. Nah, berarti di sini kalau minuman kan dia untungnya 25%. Tinggal dikalikan saja 25% kali 40, berarti hasilnya 10 juta. Yang ini 40% dikali 20, berarti 8 juta. Yang ini 50% dikali 80 juta, berarti 40 juta. Yang ini 10% dikali 50 juta, berarti 5 juta. Yang ini 20% juga dikali 50 juta, berarti 10 juta. Nah, ini kita jumlahkan, berarti totalnya jadi 73 juta. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman boleh klik like-nya. Dan teman-teman boleh share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaat dari video kita kali ini. Oh iya teman-teman, jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait dengan isi materi yang terdapat di video kali ini, teman-teman nanti boleh tuliskan ya di kolom komentar. Thank you for watching and don't forget subscribe.